Baik, kita hari ini, pagi ini bersyukur kepada Allah. Allah masih pilih kita, umurnya panjang sampai detik ini. Berarti Allah ingin kita ini taubat. Allah ingin kita ini memperbaiki diri. Allah ingin kita mempersembahkan yang terbaik amal kita untuk Allah. Maka bersyukur kepada Allah, ucapkan alhamdulillah. Satu ketika ada umat Nabi Musa, satu miskin, satu kaya. Orang miskin datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong sampaikan permohonanku kepada Allah. Kata Nabi Musa, mau apa? Aku ingin jadi orang kaya. Emang kenapa pengen kaya? Kalau aku kaya, ibadahku bisa khusyuk, ibadahku tenang. Kata orang miskin. Kata Nabi Musa, kalau ingin kaya gampang. Engkau bersyukur kepada Allah, maka engkau akan kaya. Kata orang miskin, Nabi Musa, apa yang harus aku syukuri? Hidupku aja susah, nggak punya apa-apa, baju juga compang-camping. Akhirnya orang miskin ini pulang. Datang berikutnya orang kaya. Kata orang kaya, Nabi Musa, tolong sampaikan permohonanku kepada Allah. Ada apa wahai saudaraku? Aku ingin jadi orang miskin. Ini udah kaya pengen. Tadi orang miskin pengen. Kata Nabi Musa, kenapa pengen miskin? Kadang-kadang dengan kekayaanku aku jadi lalai dengan Allah. Aku jadi banyak lupanya dengan Allah. Mungkin kalau aku miskin aku bisa khusyuk ibadahnya. Kayak kita kalau lagi susah, khusyuk banget sholatnya, sampai nangis-nangis. Bener Bu? Lagi susah, lagi seneng, lupa. Ini orang kaya malah pengen miskin tuh. Kata Nabi Musa, kalau pengen miskin gampang. Jangan engkau bersyukur kepada Allah, maka engkau akan miskin. Apa jawaban orang kaya? Nabi Musa, bagaimana mungkin aku tidak bersyukur kepada Allah, sementara Allah kasih aku mata, dengannya aku bisa melihat. Allah kasih aku tangan, dengannya aku bisa bekerja. Allah kasih aku mulut, dengannya aku bisa bicara. Allah kasih aku kaki, dengannya aku bisa melangkah. Enggak mungkin aku enggak bersyukur kepada Allah. Akhirnya orang miskin, orang kaya ini pulang. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian, beberapa waktu kemudian, ternyata orang miskin yang minta kaya bukan malah kaya, tapi malah tambah miskin. Kenapa tambah miskin? Kenapa tambah miskin? Disuruh bersyukur malah nggak mau bersyukur. Tapi orang kaya yang minta miskin malah tambah kaya. Kenapa? Disuruh tidak bersyukur malah bersyukur. Saya mau tanya sama jamaah di sini, mau kaya apa mau miskin? Mau kaya apa mau miskin? Hah? Mau kaya apa mau miskin? Mau kaya, benar? Pergi ke Ragunan, mau kaya apa juga ada. Kalau mau kaya gitu ya. Tapi kita bukan kaya. Tapi kalau kita diberi harta, mudah-mudahan harta kita bermanfaat untuk agama. Insya salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Mulia Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini diberikan kemudahan untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah. Ya, kita lihat orang-orang sekarang di Mekah, masya Allah, udah kayak haji, padatnya luar biasa. Mudah-mudahan nanti Allah takdirkan kita bersama-sama rombongan jamaah Qurbil Mustafa. Gratis insya Allah. Ditunggu di Jeddah semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Ini mungkin yang semalam di Adikro sudah dengar apa yang saya sampaikan. Ini biar semua ilmu yang tersampaikan kepada semuanya, bahwa tujuan puasa itu, ujung dari surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Tadi guru kita sudah menyampaikan tujuannya adalah takwa. Sekarang apa itu takwa? Ali bin Abi Thalib menyampaikan arti tentang takwa. At-taqwa huwa, yang pertama, al-khawfu bil jalil. Takwa itu adalah takut dengan yang maha agung, takut dengan Allah. Jadi kalau kita merasa takut dengan Allah, maka kita harus menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh kesungguhan. Sekarang banyak gak orang yang gak puasa? Banyak? Warteg tutup apa buka? Buka. Tutup. Warteg tutup. Coba kalau kita tutup nggak? Tutup, kan suruhnya ditutup. Tutup pakai kain dia. Ya, di dalamnya ada
Isinya ada kejadian kemarin, ada orang kerja di seberangnya pabriknya, dia kerja, kemudian dia parkir di seberang pabrik itu, tiba-tiba motornya hilang. Motornya hilang. Saya tanya, kok bisa hilang? Iya Ustaz, parkirnya di warteg. Parkirnya di warteg. Parkirnya depan warteg, orangnya makan, motornya hilang. Celaka duluan di dunia. Ada lagi orang bercanda kemarin, bercanda. Ini bercandanya sama saya. Saya lagi ngawas, turun jam pertama. Turun tuh, pas lagi turun, itu ada kawan saya megang kunci motor. Saya tanya, mau kemana bang? Mau ke warteg. Padahal bercanda, mau ke warteg katanya. Apa yang terjadi? Ketika dia nyalain motor, itu gasnya nggak turun-turun. Ini kejadian nyata, wallahi ini kejadian nyata. Di gas nggak turun-turun tuh gasnya, susah. Akhirnya apa? Sampai motor juga nabrak tiang futsal, masuk ke dalam tiang futsal, itu kakinya bengkak, tangannya bengkak. Ini kejadian nyata. Maka hati-hati di bulan Ramadan ini. Kita harus rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pengertian takwa al-khawfu bil jalil. Yang kedua, pengertian takwa itu al-amal bitanzil. Kita melakukan amalan yang ada dalam Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah. Ini puasa, perintahnya jelas. Perintahnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Jelas ini perintahnya. Sholat jelas perintahnya. Zakat ada perintahnya. Amal soleh ada perintahnya. Sedekah ada perintahnya. Maka lakukan amal-amal itu supaya apa? Kita semua selamat dunia dan akhirat, dan kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal. Yang ketiga, takwa itu adalah al-qanaah bil qalil. Kita harus ridho, ikhlas, menerima dengan yang sedikit. Bu, nerima kalau dikasih sedikit? Nerima? Sama suami dikasih sedikit, nerima? Solehah semua. Buat lebaran nih mah, uang 100.000 cukup kan? Allah. Makanya kita mah kadang-kadang pengennya banyak terus, nafsu yang kita utamakan. Contoh mau buka puasa, sore-sore pergi tuh. Apa namanya kalau di sini? Ngabuburit. Ya kan, pergi ngabuburit. Pulang ngabuburit nenteng. Apa yang ditenteng? Gorengan. Terus es buah, kolak, apa lagi? Lontong, apa lagi? Mie glosor, mie serodot ya kalau di sini ya. Mie sembor, lengkap tuh. Udah dibawa ke tenteng itu, banyak yang dibawa. Ditaruh depan TV, kumpulin semua. Duduk kita nongkrong depan TV, pegang remote, pencet channel A, pencet channel B, pencet channel C, cari ajar yang paling cepat. Mana? Ternyata belum ajar memang belum waktunya. Dan kita disuruh siap makanan yang banyak. Ketika kita makan satu, kenyang apa enggak? Padahal kalau buka puasa, sunnahnya apa yang masuk duluan mulut kita? Kurma. Punya kurma? Punya kurma? Kalau nggak punya, minta ke Haji Arianto. Ada yang bilang, Ustaz, kurma mas sunnah, gorengan yang wajib. Astaga. Ini ajaran sesat ini. Ini sesat ini, sekarang banyak yang menyesatkan kita ini. Ya, gorengan kurma mas sunnah, Ustaz, yang wajib itu gorengan. Astagfirullah. Dari mana dalilnya coba tuh? Makanya nggak ada kurma di rumah. Ya, yang ada gorengan lagi. Nah, kita harus siap menerima yang sedikit. Belum dapat THR, ikhlas. Boro-boro, beruntuk. Yang ada beruntuk kita. Ya, Masya Allah. Sekarang dapat THR. Udah dapat THR sekarang. Langsung nengok ke Haji Arianto. Ditanya, Allah. Tapi sampai ini udah. Oh sama. Nengok juga ke Haji Arianto. Yang udah mah Bang Cang A. Ya. Masya Allah. Ya, jadi kita harus siap menerima yang sedikit. Sebab apa? Allah itu memberikan sesuatu kepada kita bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan, Allah tahu. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, saya sering nanya kan, ibu kalau seminggu dikasih uang 10 juta bilang apa? Minggu kedua dikasih 2 juta bilang apa? Minggu ketiga 200.000 bilang apa?
Minggu keempat 20.000 bilang apa? Boro-boro. Nah, bohong bukan? Bohong ya Bu ya? Padahal kalau dijumlahkan 10 juta, 2 juta, 200.000, 20.000 jadi berapa? 12 juta 220.000. Banyak sedikit sebulan segitu? Banyak sedikit? Banyak. Makanya alhamdulillah. Itulah kita harus senantiasa mau menerima yang sedikit. Pokoknya jalani, nikmati. Allah tahu kebutuhan kita. Yang penting harus yakin kepada Allah dengan ikhtiar yang kita lakukan. Insya Allah. Ini kan Masya Allah. Ini lagi ikhtiar untuk akhirat kita. Ya, ikhtiar untuk akhirat. Mudah-mudahan jamaah memang bisa terhitung, tapi malaikat yang hadir ribuan. Insya Allah. Yang keempat, agar kita mendapatkan nilai takwa, dan kita harus paham apa itu takwa. Takwa itu adalah al-isti'dad liyaumir rahim, persiapan diri untuk hari kebangkitan. Saat kita berjumpa dengan Allah, kita bawa apa kepada Allah? Amal apa yang kita persembahkan untuk Allah? Kan sudah jelas, aman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka dia harus beramal soleh. Amal soleh. Lakukan amal soleh, jangan pernah bosan beramal soleh. Ibu bosan gak ngaji? Bosan gak ngaji? Kalau hari ini ngaji sampai jam 9 sanggup? Sanggup? Udah beli baju baru? Jangan-jangan udah dijadwalin sekarang, Ustaz. Ini cepetan ngapa ngajinya? Ini hari Minggu, ini hari libur. Mall udah pada buka sekarang. Nanti keburu rame di pasar. Ibu sabar, sabar. Pokoknya kita sekarang ini lagi mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap berjumpa dengan Allah? Kapan? Ya, kematian itu ibarat pohon kelapa. Pohon kelapa yang jatuh duluan, buahnya yang tua apa yang muda? Yang tua. Kata kita yang tua. Padahal lihat sepanjang jalan Citerep, Gunung Sari, ada nggak orang jualan es kelapa tua? Yang ada? Berarti yang mati duluan yang mana? Allahu Akbar. Tapi di sini jarang yang tua-tua. Daun kelapa yang jatuh duluan, buahnya yang tua apa yang muda? Daunnya yang tua apa yang muda? Yang tua. Besok Idul Fitri bikin ketupat pakai daun kelapa tua, kelapa muda. Yang mati duluan yang mana lagi? Makanya yang tua-tua aman. Kalau yang mudanya nggak pernah ibadah, maka akan rugi dunia akhirat. Ya, mumpung kita diberikan umur panjang, kita harus semangat. Maka saat kita hidup, jangan pernah berteman dengan orang yang malas ibadah, malas beramal, malas ngaji. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang malas ngaji, maka kita akan ngaji apa enggak? Nah, contoh, jangan diumpetin senjata ini soalnya. Kita kalau semangat nih, berapi-api. Ibu tadi datang di jam berapa? Jam 5 habis sholat subuh, buru-buru, saking semangatnya tuh. Pas udah sampai sini, ada orang yang bilang, tumben ngaji Cek. Diledekin kita. Ya, tumben ngaji, ada apa ini? Oh, pantas hari terakhir ya. Ntar pas minggu depannya lagi nggak ngaji, emang udah tutup. Ini kadang-kadang kita gara-gara diledek, gara-gara dihina, gara-gara dicaci, gara-gara difitnah, gara-gara disebelin sama orang, dikeselin sama orang, kita kadang-kadang lagi semangat bisa lemah. Bener? Oh, contoh ini diri kita. Ya, ini diri kita yang tadi semangat nih. Ya, gara-gara apa tadi Bu? Semangatnya hilang? Bukan buat minum. Awas. Gara-gara tadi kita dihina, dicaci, difitnah, dizolimi, akhirnya yang tadi kita semangat loh. Gimana caranya supaya kita semangat? Cari orang yang membuat kita semangat supaya tidak loyo. Ini orang yang semangat nih, kita temuin. Ini kita nggak semangat, kita temuin. Bismillah, assalamualaikum. Oh, ternyata jadi semangat lagi kita. Ya, jadi semangat lagi. Ya, maka cari, kalau kita lagi malas, cari orang yang semangat, maka kita akan kebawa semangat. Dan ingat,
ketika kita ada isinya diri kita, ada apa ilmunya, kita akan kuat menghadapi apapun. Contoh lagi, ini orang kalau kosong, nggak ada isinya nih, gampang rapuh, gampang hancur. Ya, bener nggak? Bener nggak orang yang kosong bakal begini nih, diledekin sedikit pundung. Ada yang suka begitu? Gara-gara diledekin gak mau ngaji lagi, gitu ya. Tapi kalau orang yang kuat, ada isinya, ya orang ada isinya, maka orang ini akan kuat. Mau dihina, mau diapain kek, mau dibanting kek, mau diapin lah kek, mau dibanting, ya tetap akan kuat, dia tetap akan istiqomah, insya Allah. Ya, mudah-mudahan singkat, padat, ya cepat, pulang bawa singkat, padat, cepat, bulan, bawa berkah. Bu, puasa Ramadan jangan suujon. Lagi ngaji sempat suujon, istighfar. Singkat, padat, cepat, pulang, bawa ilmu yang manfaat. Insya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Mohon izin saya langsung pamit karena harus langsung ke Bogor kota. Ya, ada pembukaan majlis zikir yang sudah